Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zikri Latifah, mahasiswa HI angkatan 2017. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Upaya UNICEF melalui Global Program Accelerated Action to End Child Marriage dalam menangani masalah pernikahan anak di Bangladesh pada tahun 2016 sampai 2018. Pernikahan anak merupakan pernikahan yang berlangsung di mana salah satu atau kedua pengantin berusia di bawah 18 tahun. Pernikahan anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak anak karena berdasarkan Deklarasi HAM 1948 dan juga CEDAW menyebutkan bahwa usia minimum pernikahan untuk menikah adalah 18 tahun untuk perempuan dan 21 tahun untuk laki-laki. Dan saat ini sebanyak 12 juta anak perempuan menikah setiap tahunnya atau 1 dari 6 anak perempuan usia 15 sampai 19 tahun menjadi korban pernikahan anak. Pernikahan anak di Bangladesh merupakan pernikahan dengan kasus tertinggi atau terbanyak untuk kawasan Asia Selatan. Dan secara global, Bangladesh menduduki tingkat tertinggi di dunia untuk kasus pernikahan anak di bawah usia 15 tahun, yaitu mencapai angka 29%. Dan sebanyak 2% anak-anak menikah sebelum usia 11 tahun. Berangkat dari kondisi tersebut, Bangladesh telah menjadikan isu pernikahan anak atau masalah pernikahan anak di negaranya sebagai agenda besar pemerintah dan membuat undang-undang The Child Marriage Restraint Act yang khusus untuk mengatasi masalah ini. Undang-undang pernikahan anak tersebut telah menegaskan bahwa pernikahan anak merupakan suatu tindakan ilegal dan untuk pihak keluarga dan wali yang tetap melangsungkan tindakan pernikahan anak akan dikenakan denda sebesar 14 US dollar dan atau penjara selama 3 bulan. Akan tetapi, larangan ini dinilai bertentangan dengan hukum adat dan agama masyarakat Bangladesh sehingga tidak dapat diimplementasikan dengan tegas dan efektif. Kegagalan Bangladesh sebagai negara yang bertanggung jawab secara penuh untuk menangani masalah pernikahan anak dan menjadi negara tertinggi untuk kasus ini di Asia Selatan menarik perhatian UNICEF dan UNFPA untuk menjadikan Bangladesh sebagai satu dari 12 negara program dalam Global Program Accelerated Action to End Child Marriage untuk menangani masalah pernikahan anak. Program ini merupakan program gabungan antara UNICEF dan UNFPA yang diinisiasi oleh PBB yang bertujuan untuk menghapus pernikahan anak pada tahun 2030 dan mewujudkan target SDGs target 5.3 yaitu mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dengan menghapus pernikahan anak. Program ini diluncurkan pada tahun 2016 dan mengawali kegiatannya dengan mengumpulkan data jumlah pernikahan anak, penyebab pernikahan anak, dan dampak pernikahan anak. Pada awal program, UNICEF sudah mulai mendekati masyarakat Bangladesh, baik anak perempuan itu sendiri, keluarga, tokoh masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat, serta pemerintah Bangladesh untuk bersama-sama dalam menangani masalah ini. Akan tetapi, pernikahan anak sudah menjadi tradisi dan sangat jarang masyarakat Bangladesh untuk menikahkan anak perempuan mereka di usia yang cukup matang. Selanjutnya juga UNICEF telah mendorong selain mendekati masyarakat, UNICEF juga mendorong pemerintah Bangladesh untuk segera meluncurkan National Plan of Action yang fokus menangani masalah pernikahan anak. Dalam hal ini, upaya UNICEF terhalang karena proses koordinasi antar lembaga di Bangladesh terbilang sulit dan lama, sehingga pada tahun 2017 negara-negara program lainnya sudah siap untuk meluncurkan NPA kecuali Bangladesh. Pada penelitian ini, penulis menggunakan konsep non-diffusion, yang diartikan sebagai proses sosialisasi non-precast menjadi non-followers, yaitu negara penerima diajak untuk mengadopsi norma yang telah disepakati sebelumnya oleh komunitas internasional. Dalam hal ini, tentu dibutuhkan dukungan negara untuk mendorong norma atau nilai yang telah disepakati tersebut. Selain sosialisasi, non-diffuse juga berperan sebagai transmitter untuk mengubah sinyal-sinyal di mana sinyal tersebut dapat dilanjutkan oleh pihak-pihak terkait. Sederhananya, non-diffuse digambarkan sebagai berikut, yaitu ada sosialisasi dan transmitter, karena terdapat role of agent yang dapat mengubah sebuah lingkungan atau identitas sosial. Transmitter adalah cara yang dilakukan oleh organisasi internasional untuk mengubah dan menanamkan sinyal yang dapat diteruskan oleh pihak terkait, di mana setelah dilakukannya sosialisasi dan transmitter ini diharapkan dapat menimbulkan atau mendorong adanya behavior change atau perubahan perilaku sosial. Selanjutnya pada bab 2, penulis akan menjelaskan terkait pernikahan anak di Bangladesh. Pertama, terkait isu pernikahan anak di Bangladesh. Pernikahan anak di Bangladesh, bagaimana yang telah dijelaskan, mencatat angka tertinggi di Asia Selatan yang mencapai angka 59%. Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya implementasi dan juga penegakan hukum tentang perkawinan anak di Bangladesh. Selanjutnya, penulis akan menjelaskan terkait faktor pendorong pernikahan anak, yaitu ada faktor kemiskinan, faktor keluarga, dan juga faktor sosial budaya. Pertama, faktor kemiskinan. Bangladesh tercatat sebagai salah satu negara dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Asia Selatan. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Asian Development Bank pada tahun 2016 lalu, angka kemiskinan ekstrim di Bangladesh mencapai angka 24,3%. Kemiskinan ini membuat orang tua merasa anak perempuan sebagai beban keluarga dan ketidakpastian untuk masa depan keluarga mereka. Oleh karena itu, orang tua sering memandang pernikahan anak sebagai sarana untuk mengurangi beban ekonomi keluarga.
Selanjutnya, faktor pendorong pernikahan anak di Bangladesh adalah faktor keluarga, di mana berdasarkan survei nasional oleh Plan Internasional secara jelas menunjukkan bahwa keluarga pengantin perempuan sangat berpengaruh dalam pernikahan anak. Sebagian besar alasan anak menikah yang sering dilaporkan di wilayah pedesaan adalah keinginan orang tua atau keluarga, yaitu secara keseluruhan mencapai angka sebanyak 60%. Biasanya orang tua akan mengatur pernikahan anak mereka dengan sendirinya dan mencari calon pengantin pria. Ketika sudah menemukan pengantin pria yang dianggap cocok untuk anak mereka, maka pernikahan akan segera dilangsungkan. Faktor pendorong pernikahan anak yang ketiga adalah faktor sosial budaya, di mana tekanan sosial kerap menjadi alasan orang tua segera menikahkan anak mereka. Pernikahan anak dijadikan sebagai norma untuk mencegah hubungan dan perilaku seksual sebelum menikah. Orang tua juga takut akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti kasus pelecehan seksual yang bisa saja menimpa anak perempuan mereka. Selain itu, dalam kehidupan sosial budaya Bangladesh, pernikahan anak juga didorong oleh faktor tradisi pernikahan, yaitu adanya praktik mahar atau mas kawin. Tradisi ini mengharuskan keluarga mempelai wanita untuk membayarkan harga yang telah ditetapkan oleh pihak laki-laki, di mana semakin dewasa pengantin perempuan, maka semakin besar pula mahar atau mas kawin yang harus dibayarkan kepada pihak keluarga laki-laki. Dampak pernikahan anak terhadap masa depan anak-anak. Pernikahan anak dengan segala bentuk alasannya merupakan pelanggaran hak asasi manusia, terutama hak anak dan juga hak perempuan. Pernikahan anak ini menyebabkan secara langsung anak-anak yang menjadi korban akan kehilangan masa depan mereka, kehilangan kebebasan mereka secara individu, dan juga kebebasan mereka untuk menganyam pendidikan. Banyak keluarga di Bangladesh percaya bahwa anak perempuan pada akhirnya hanya akan menjadi istri dan ibu rumah tangga yang mengurus anak, suami, dan kegiatan-kegiatan di rumah lainnya. Selanjutnya, dampak pernikahan anak di bidang kesehatan. Pernikahan anak memiliki dampak di bidang kesehatan itu dalam berbagai hal, di mana seorang perempuan yang menikah di bawah usia akan cenderung juga mengalami kehamilan usia remaja, di mana kehamilan usia remaja ini memiliki dampak yang lebih besar dan tekanan lebih berat dibandingkan kehamilan di usia yang lebih matang. Dampak selanjutnya dari pernikahan anak adalah dampak terhadap populasi penduduk, di mana masalah kependudukan merupakan salah satu masalah utama di Bangladesh yang telah menjadi negara dengan jumlah penduduk yang besar. Pernikahan anak merupakan salah satu akar penyebab peningkatan jumlah penduduk di Bangladesh yang terus berlanjut. Menikah di usia dini artinya juga akan menjadi ibu di usia yang sangat dini, dan kesempatan mereka untuk terus hamil dan melahirkan akan lebih besar dibandingkan wanita yang menikah di usia yang jauh lebih dewasa. Selanjutnya, pada bab 3, penulis akan menjelaskan terkait respon pemerintah Bangladesh dan juga UNICEF dalam terhadap kasus pernikahan ini. Bangladesh telah membuat undang-undang khusus atau Child Marriage Restraint Act yang khusus untuk membahas masalah pernikahan anak. Akan tetapi, pada salah satu pasal undang-undang ini menyebutkan bahwa pernikahan anak dapat dilangsungkan apabila mendapat persetujuan orang tua atau wali dan dengan izin pengadilan di bawah keadaan khusus demi kepentingan terbaik untuk anak perempuan tersebut. Pemerintah Bangladesh juga telah menetapkan sistem pendaftaran pernikahan sehingga dapat mencatat usia calon pengantin sebelum menikah dan mencatat jumlah kelahiran. Akan tetapi, sistem registrasi pernikahan anak di Bangladesh ini tidak dapat diandalkan dan tidak dapat berjalan dengan baik, khususnya di komunitas pedesaan miskin yang memiliki tingkat pernikahan anak yang cenderung tinggi. Selanjutnya, respon pemerintah Bangladesh adalah membentuk komite pencegahan. Komite pencegahan pernikahan anak ini terdapat di tingkat nasional, tingkat wilayah, dan juga tingkat serikat, di mana yang dibentuk untuk memberikan arahan yang tepat sesuai implementasi Child Marriage Restraint Act. Selanjutnya, respon pemerintah Bangladesh adalah dengan meratifikasi perjanjian internasional. Sejatinya, Bangladesh telah meratifikasi beberapa perjanjian internasional yang juga menentang pernikahan anak, seperti CEDAW dan juga Convention on the Right of the Child atau CRC. Akan tetapi, di Bangladesh sendiri, pernikahan anak tetap berlangsung dan tidak menunjukkan komitmen Bangladesh dalam ratifikasi perjanjian internasional ini. Selanjutnya, UNICEF di Bangladesh. UNICEF hadir di Bangladesh sejak tahun 1952, di mana program-program UNICEF ini mengikuti siklus hidup masyarakat Bangladesh. Beberapa tindakan UNICEF telah dilakukan untuk menangani masalah pernikahan anak di Bangladesh, khususnya sebelum adanya Global Program Accelerated Action to End Child Marriage, di mana pertama UNICEF telah melibatkan pemerintah Bangladesh untuk mendukung program pendidikan yang disebut Young Champion Network di dalam dan di luar sekolah. Kemudian juga UNICEF memberikan anggaran untuk meningkatkan fasilitas pendidikan dan juga meningkatkan pendidikan itu sendiri. Kemudian Bangladesh juga melibatkan media massa untuk mempengaruhi dan mendapatkan dukungan dengan baik. Selanjutnya, UNICEF juga telah membuat kampanye-kampanye nasional, dan terakhir implementasi upaya UNICEF melalui Education for All pada tahun 2011 hingga 2015. Selanjutnya, pada bab 4, penulis akan menjelaskan terkait upaya UNICEF melalui program Global Accelerated Action to End Child Marriage dalam menangani masalah pernikahan anak di Bangladesh pada tahun 2016 hingga 2018. UNICEF adalah organisasi internasional untuk menyebarkan norma perlindungan anak, di mana memastikan anak-anak terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi yang dapat berdampak terhadap kesehatan emosional anak-anak, kesehatan fisik, mental, dan juga berdampak terhadap perilaku dan pembangunan sosial sepanjang hidup. Dengan berpegang teguh pada konvensi hak anak, UNICEF berupaya untuk mempromosikan norma dan perilaku sosial serta gender yang mendukung hak anak itu sendiri. Terdapat 5 strategi yang dilakukan oleh UNICEF melalui program global ini. Pertama adalah memberdayakan remaja perempuan yang berisiko menjadi korban pernikahan anak, kemudian mengkampanyekan norma kesetaraan gender, memperkuat sistem pencegahan dan perlindungan.
Kemudian yang keempat adalah memperkuat kerangka kerja kebijakan dan legislatif, dan yang kelima melakukan penelitian dan memperkuat data terkait pernikahan. Selanjutnya yaitu terkait upaya UNICEF melalui program Global Accelerated Action to End Child Marriage. Dalam hal ini penulis menggunakan konsep non-diffusion, yaitu terdapatnya sosialisasi dan transmitter yang dilakukan oleh suatu organisasi internasional untuk mengubah perilaku sosial masyarakat atau untuk mencapai perubahan perilaku sosial. Pertama yaitu terkait sosialisasi norma perlindungan hak anak. UNICEF membangun kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil untuk menciptakan lingkungan yang kuat untuk mendukung proses perubahan sosial di bawah kepemimpinan pemerintah dan partisipasi remaja perempuan itu sendiri. Melalui program global ini, UNICEF melakukan sosialisasi secara langsung dan tidak langsung, di mana UNICEF melakukan sosialisasi secara langsung terkait norma perlindungan hak anak, kesetaraan gender, dan bahaya pernikahan anak kepada pihak keluarga, kepada masyarakat, pemuka adat dan agama, serta kepada remaja perempuan yang memiliki resiko tinggi untuk terlibat dalam pernikahan anak atau menjadi korban pernikahan anak. UNICEF juga melakukan sosialisasi secara tidak langsung dengan memanfaatkan media massa dan juga media sosial. Sosialisasi ini secara perlahan dapat mengubah persepsi masyarakat terkait pernikahan anak dan pentingnya menunda usia untuk menikah serta manfaat berinvestasi terhadap remaja perempuan baik dalam hal pendidikan dan lain sebagainya. Hal ini terlihat dari banyaknya partisipasi masyarakat Bangladesh yang melebihi target program Global Accelerated Action ini pada tahun 2016 hingga 2018. Selanjutnya, komitmen keluarga untuk mendukung remaja perempuan serta deklarasi publik untuk menghapus pernikahan anak yang menunjukkan perubahan positif yang terlihat dari jumlah anggota yang terlibat dalam dialog terkait gender dan juga bahaya pernikahan anak ini. Keterlibatan masyarakat yang melebihi target program global itu sendiri menunjukkan bahwa pikiran masyarakat dan perilaku masyarakat di Bangladesh sudah mulai berubah ke arah yang positif. Upaya selanjutnya dilakukan oleh UNICEF adalah berperan sebagai transmitter. Transmitter adalah sebuah cara yang dilakukan untuk mengubah sinyal dan memancarkannya, di mana sinyal tersebut dapat dilanjutkan oleh pihak terkait. Dalam hal ini, transmitter akan menuntun atau memberikan arahan kepada pemerintah agar pemerintah dapat membuat sebuah kebijakan terkait masalah pernikahan anak di Bangladesh yang nantinya akan disosialisasikan kepada masyarakat Bangladesh itu sendiri. Sebagai transmitter, UNICEF memberi dukungan penuh kepada pemerintah Bangladesh untuk menghapus pernikahan anak melalui berbagai kebijakan. UNICEF sebagai transmitter mendorong dan mendukung pemerintah Bangladesh untuk meluncurkan National Action Plan untuk menghapus pernikahan anak di Bangladesh. Meskipun pengembangan NAP ini terkesan lambat, Bangladesh akhirnya meluncurkan NAP secara resmi pada tahun 2018. NAP ini kemudian akan diteruskan oleh pemerintah Bangladesh melalui Kementerian Urusan Perempuan dan Anak dengan pemantauan oleh UNICEF. Selain NAP, UNICEF juga mendorong pemerintah Bangladesh untuk mensahkan Child Marriage Restraint Act 2017. Meskipun undang-undang ini memperbolehkan praktik pernikahan anak di bawah usia 18 tahun dalam keadaan khusus, UNICEF terus berupaya membatasi jangkauan kondisi yang dikhususkan tersebut dengan menuntut pengadilan untuk memperketat kriteria yang diizinkan untuk melangsungkan pernikahan di bawah umur. UNICEF melalui program global juga melakukan studi dan penelitian. Hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar oleh UNICEF dan Bangladesh untuk melihat tindakan apa yang bisa dilakukan dan untuk menghapus pernikahan anak dan menangani masalah ini. Selanjutnya, penulis akan menjelaskan terkait hasil upaya UNICEF di Bangladesh sepanjang tahun 2016 hingga 2018. UNICEF berupaya memancarkan norma di Bangladesh dengan melakukan sosialisasi dan juga transmitter guna mencapai perubahan perilaku sosial. UNICEF menanamkan nilai dan norma terkait kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak, termasuk melindungi hak mereka. Melalui global program ini, UNICEF hadir di Bangladesh sebagai organisasi internasional untuk memancarkan norma kepada masyarakat dan pemerintah Bangladesh untuk kemudian disebarkan norma-norma baru tersebut di kalangan masyarakat. UNICEF berupaya untuk menanamkan nilai-nilai yang dapat mempengaruhi masyarakat Bangladesh dan merubah norma yang telah tertanam sebelumnya dan digantikan dengan norma yang baru yang sesuai dengan kesepakatan internasional, di mana sehingga dapat mengubah perilaku sosial masyarakat. Dalam hal ini terkait pernikahan anak. Perubahan perilaku sosial masyarakat Bangladesh terkait hal ini dapat dilihat melalui NAP atau National Action Plan yang akhirnya diluncurkan. Angka pernikahan anak di Bangladesh, kemudian usia rata-rata menikah untuk pertama kali, serta partisipasi masyarakat melebihi target program global. Setelah upaya-upaya yang dilakukan UNICEF, juga terlihat angka pernikahan anak di Bangladesh itu mengalami penurunan pada tahun 2018, di mana pada tahun 2014 angkanya adalah 59% dan pada 2018 mengalami sedikit penurunan menjadi 58,9%. Penurunan angka pernikahan anak yang secara perlahan ini menunjukkan keseriusan dan komitmen pemerintah serta masyarakat Bangladesh untuk menghapus pernikahan anak. Progres selanjutnya yang berhasil dicapai oleh UNICEF adalah secara perlahan telah mengubah pandangan dan perilaku masyarakat Bangladesh terkait pernikahan anak yang terlihat dari data yang dikeluarkan oleh BDHS yang menunjukkan usia rata-rata menikah untuk pertama kali meningkat. Berdasarkan data dari BDHS tersebut, pada tahun 2014 usia rata-rata menikah untuk kelompok wanita usia 20-49 tahun adalah 16,1, sedangkan pada 2018 meningkat menjadi 16,3. Meskipun usia legal untuk menikah adalah setidaknya 18 tahun di Bangladesh, namun peningkatan rata-rata usia untuk menikah tersebut adalah salah satu bentuk progres dalam menangani masalah pernikahan anak di negara ini. Keterlibatan masyarakat Bangladesh dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh UNICEF melalui program Global Accelerated Action ini
selalu melebihi target yang ditetapkan oleh UNICEF. Seperti untuk kegiatan pemberdayaan perempuan dan keterampilan hidup, UNICEF berhasil mencapai lebih dari 300.000 partisipan dengan target sekitar 2.090 partisipan. 290.000 partisipan. Selain itu, untuk mengubah norma sosial dan gender di tengah masyarakat Bangladesh, UNICEF mengadakan kegiatan dialog mempromosikan norma kesetaraan gender, termasuk menolak pernikahan anak, yang berhasil melibatkan lebih dari 2.200.000 dengan target sebelumnya adalah 2 juta individu. Dan keaktifan dan keterlibatan masyarakat Bangladesh ini menunjukkan kesadaran masyarakat Bangladesh akan hak-hak anak dan bahaya pernikahan anak. Program global ini menunjukkan beberapa progres yang secara perlahan dapat mengubah perilaku sosial masyarakat di Bangladesh terkait pernikahan anak, hak anak, dan juga kesetaraan gender. Diluncurkannya NAP oleh pemerintah Bangladesh menjadi awal keberhasilan UNICEF dalam menangani masalah pernikahan anak di Bangladesh. Angka pernikahan anak yang tidak meningkat, usia rata-rata menikah untuk pertama kali yang meningkat, serta jumlah keterlibatan masyarakat Bangladesh yang ternyata melebihi target yang telah ditetapkan oleh UNICEF itu sendiri, dan program global dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan menunjukkan keberhasilan UNICEF melalui program global ini, di mana perubahan-perubahan yang secara perlahan ditunjukkan oleh beberapa hal yang telah dijelaskan sebelumnya.